Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Qadir Jailani, biasa akrab dipanggil dengan Jailani. Saya asal dari Malang. Di sini saya akan menjelaskan proses trading system yang sudah saya buat dan juga yang sering saya lakukan setiap kali saya mengambil posisi dengan mengasumsikan dari berbagai profil klien. Namun di sini itu cuma mencontohkan daripada profil klien, di mana di sini itu usia daripada profil klien sendiri itu 49, pekerjaannya itu pengusaha, dan kemudian latar belakang sebelumnya klien itu bisa trading cuman masih belum mendapatkan treatmentnya, dan juga dia itu tidak memiliki sebuah waktu yang cukup untuk trading. Oleh karenanya di sini profil resiko, karena di sini itu mempunyai profil resiko yang moderat atau agresif. Kemudian tujuan daripada investasinya itu spekulan atau jadi trader yang berharapnya itu profitnya tidak muluk-muluk, cuman 5%, atau kalau misalkan dikasih keberuntungan dikasih bisa 10% per month setiap bulan. Jadi modal awalnya itu 60.000 US dollar, dan untuk tingkat resiko itu setiap kali open posisi atau sekali shoot daripada trading itu sendiri itu adalah 1% dari equity awal. Dan kemudian untuk resiko maksimum otomatis di situ kita bisa melihat 1% dari 60.000 itu berarti 600.000. Itu idealnya 1 sampai 3%. Jadi tergantung dari tingkat profil klien. Namun di sini bisa dijelaskan tingkat profil kliennya itu merupakan cuma ngambil 1% dari contoh. Jadi kegiatan 60.000, 600.000 itu per trade, 3.000 itu untuk target per bulannya dari trading. Nah, di sini trading system yang saya gunakan yaitu smart money concept, di mana smart money concept ini kita bicara nih ke chart, itu bicara dari behavior dari pelaku pasar. Pertama kita melihat dari HTF-nya dulu. Di HTF kita menggunakan higher time frame, dua time frame, idealnya minimal. Itu higher time frame itu menentukan arah atau trend. Yang kedua itu menentukan critical area atau supply and demand. Terus kemudian nextnya itu di lower time frame kita bisa mencari menentukan titik entry dengan membentuknya daripada inducement atau taken off liquidity swing point, kemudian konfirmasi entry dengan disebut dengan karakter atau change of karakter atau market shifting, atau istilah lain disebut dengan base break setup, dan juga atau disebut dengan base break entry. Jadi inducement ini kata lainnya base break setup, atau konfirmasi entry, change of karakter atau market shifting disebut dengan base break entry. Dan untuk targetnya pun juga itu di lower time frame itu menggunakan bantuan tools yang namanya itu Fibonacci. Ini merupakan daripada support resistance harmonik, di mana ini dijadikan sebagai acuan rasio di 2,240% dan juga maksimal itu 2,618%. Ini merupakan sebuah target yang ideal dan realistis untuk kita jadikan sebagai patokan. Oke, sekarang kita masuk ke dalam penjelasannya daripada higher time frame itu sendiri menentukan arah trend. Untuk arah tren sendiri, di sini saya menggunakan pola pergerakan harga alami, yaitu berdasarkan market structure, itu berdasarkan candlestick. Pola pergerakan alami dari mana? Ini konsepnya ngambil daripada extend Y. Extend Y itu merupakan sebuah ini, bentuk kayak siku-siku, dan di sini itu merupakan sebuah angka atau waktu ya. Di sini waktu, Senin, Selasa, Rabu, dan di sini merupakan sebuah harga. Dan ini titik equilibriumnya. Jadi saya ngambil konsep daripada ini dan kemudian saya kembangkan daripada ambil adopsi dari challenge itu dan kemudian mechanic system. Nah, di sini kita bisa melihat ketika dia tuh harga pertama kali naik dan kemudian nextnya mungkin dia tuh bisa posisi naik, dan nextnya lagi ada posisi turun, mungkin dari ada beberapa yang fear, kemudian dia turun lagi bisa jadi seperti ini, dan kemudian dia tuh up lagi dan kemudian up lagi. Kalau kita konekkan titik equilibriumnya dari atas dan ke bawah dan ini ke atas, artinya yang ke atas ini untuk merupakan sebuah apa impulsif istilah lainnya, atau disebut dengan macro movement, atau disebut dengan single move, atau disebut dengan primary, atau disebut dengan extension. Yang potensi resiko turun ini merupakan sebuah koreksinya korektif, atau disebut dengan micro movement, atau disebut dengan retracement, atau disebut dengan secondary movement. Dan ini akan diikuti dengan impulsif lagi. Oleh karenanya di sini ada sebuah pattern itu disebutkan X A B C, atau XE equal sama dengan BC ya. Jadi di sini saya ngambil konsep daripada ini cuman berdasarkan daripada candlestick itu sendiri. Untuk tren di sini itu saya melihat daripada candlestick ketika membentuk sebuah coding higher high, kemudian higher low, higher higher lagi,
kemudian higher low, potential high low, di sini kita bisa mengambil opportunity untuk entry. Artinya kalau misalkan dia itu membuat sebuah coding bahwasanya kepala atau pucuk itu lebih tinggi 2 kali, artinya di sini itu kita menyelesaikan buyer sedang berdominasi, berarti masuk ke fase ini. Pada fase koreksi seperti ini, semisal ini merupakan sebuah fase koreksinya, berarti di sini itu masuk ke fase di mana ini memberikan indikasi secondary movement-nya, ini potensi dia itu terjadi. Nah, disinilah kita untuk mencari opportunity untuk entry-nya. Artinya, di HTF kita hanya menentukan daripada sebuah trend, dan kemudian kita tentukan critical area-nya. Ya, kita tentukan area-nya supply and demand, atau disebut dengan order block or order flow, atau disebut dengan base break 3 candles, base break 3 candles, atau base break 1 candle, base break 2 candles. Ini sama, cuman pada hakikatnya di sini saya menggunakan bentuk critical area-nya itu membentuk sebuah base break 1 candle, atau disebut dengan engulfing, atau disebut dengan outside bar. Jadi kalau misalkan dalam kasus bullish, kita mencari yang dalam bentuk posisi bullish engulfing, atau misalkan bearish itu mencari yang namanya itu bearish engulfing. Jadi dalam contoh ini semisal dia itu selalu membuat lembah 2 kali lebih rendah, maka kita itu mencari yang namanya itu base break 1 candle dalam bentuk engulfing seperti ini. Ya, berarti carinya seperti atas ini, dan kemudian selanjutnya cari yang seperti ini kalau lagi yang uptrend. Dalam kasus ini kita tahu ini lower low, lower high atau lower peak, ini lower trough atau lower low, maka nextnya kita menentukan daripada critical area-nya untuk kita tandakan, misal dia tuh berada di sini bentuknya, atau dia tuh berada di sini, atau bahkan dia tuh berada di bawah sini. Artinya selama masih di dalam fase macro movement atau impulsif yang di sini, artinya di sini itu memberikan indikasi bahwasanya biasnya masih bullish atau buyer masih mendominasi. Kalau misalkan di sini itu selalu berturun, berarti kita mencari critical area di sini dan juga berada di sini. Kemudian kita itu mencari markingnya itu dalam bentuk seperti ini, ya. Berarti seperti ini biasanya saya cari. Kemudian nextnya kita mencari yang namanya itu apa? Kemudian kita turun ke lower time frame. Berarti kita tahu arahnya bahwasanya trennya lagi naik. Kemudian nextnya saya turun menentukan titik entry. Berarti di lower time frame turun 1 derajat. Dimana kalau misalkan kita HTF-nya menempatkan peluang untuk dia satu, untuk saya pribadi biasa saya tuh sering trade di gold, dan untuk di gold itu sendiri karena klien di sini itu profil risikonya tinggi, jadi saya rekomendasikan kepada gold. Untuk di gold sendiri tingkat volatilitas sangat tinggi, maka di sini itu saya tidak menggunakan terlalu tinggi, melainkan saya cukup melihat di time frame H1 untuk dijadikan sebagai trend arah atau terjadikan sebagai trend directionnya. Dan kemudian tentukan juga critical area di H1, dan di lower time frame turun 1 derajat, yaitu berarti turun ke M15, di mana di M15 ini berarti di sini itu kita mengambil opportunity untuk mencari buy atau sell sesuai dengan tren yang terbentuk di HTF-nya. Dalam kasus ini, berarti kita menentukan BBS dan BBI atau terbentuk inducement, kemudian konfirmasi entry. Dalam bentuk inducement, itu membentuk sebuah, kalau kita gambarkan secara candlestick-nya, jadi kita gambarkan dulu, artinya di lower time frame, proses penurunnya ini, dia harus membentuk seperti ini, terus kemudian dimatikan dalam bentuk seperti ini. Artinya di sini itu ini disebut dengan inducement atau IDM, atau disebut BBS, kemudian di sini ketika dia tuh break atas, berarti di sini itu membentuk yang namanya itu BBE atau change of character. Ya, ini disebutnya CHUCH internalnya. Artinya di sini tuh kita bisa memberikan, semisal di lower time frame dia itu memberikan sebuah ada BBS, maka kita tunggu next satu bentuk lagi setup, yaitu bentuknya itu change of character atau BBE. Artinya ketika harga itu tidak masuk ke zone yang kita marking di HTF itu, melainkan harga ternyata langsung membuat BBS dan BBE, kita bisa mengambil opportunity untuk entry buy. Maka chance untuk zone yang mau disentuh itu probabilitasnya itu kecil di movement yang terjadi pada saat itu. Artinya kalau misalkan terbentuk seperti ini, tinggal kita mencari untuk target profitnya. Jadi stop loss di last swing low-nya. Untuk next targetnya kita menggunakan tools yang namanya itu Fibonacci, di mana Fibonacci ini kita gunakan Fibonacci retracement. Jadi Fibonacci retracement ini kita gunakan untuk dijadikan sebagai target profit itu di 2618, maksimal itu di 224. Sorry, maksimal itu di 218,
itu di 224 kita bisa jadikan sebagai acuan untuk target profit yang parsial. Jadi di sini tuh kita gunakan Fibonacci retracement hanya menggunakan harmonik daripada internal movement-nya. Jadi di sini tuh kita bisa melihat dari target di sini kita tarik dari atas, ketika close body kita tarik dari close body ini ke ekor bawah. Maka kita menentukan di sini 224 dan juga maksimal 2618 untuk targetnya. Maka di sini itu semisal dia itu lagi downtrend sama, berarti ketika ketemu di HTF-nya dia membentuk sebuah lower trough dan lower peak. Artinya di sini itu kita tinggal turun ke lower time frame membentuk seperti BBS kemudian dibanding dengan BBE. Artinya kalau misalkan terjadi seperti ini BBS-nya atau disebut inducement dan kemudian di sini itu disebut dengan BBE-nya. Nah, berarti di sini tuh kita bisa mengambil opportunity untuk sell. Berarti kita bisa tarik dari bawah ke atas, maka di 224 sama 2618 itu dijadikan sebagai target profit yang ideal. Oke, sekarang kita langsung masuk ke dalam bentuk contohnya dalam bentuk real chart-nya. Di sini saya melihat dari beberapa saya ngambil adopsi dari beberapa contoh. Jadi di sini nanti akan membuat daripada journaling ya. Jadi targetnya akan menghasilkan berapa pips, acuannya itu by pips. Karena di sini tuh resikonya dia mengambil 600, berarti 1% dari modal, berarti untuk menentukan daripada lot mengacu kepada pips atau disebut dengan poin. Jadi kita melihat dari poinnya terlebih dahulu. Jadi kita melihat dari sini, anggap kita mengasumsikan bahwasanya ini kita potong chart. Jadi cara kita untuk mengidentifikasi, kita udah tahu di sini semakin tinggi, ketika pergerakannya semakin tinggi, ini berbentuk higher peak, higher trough, maka di sini itu kita udah tahu trennya lagi uptrend atau buyer sedang mendominasi. Maka nextnya untuk kita bisa mengidentifikasi, kita mengambil opportunity untuk buy atau menurut saya jelas kita mengambil opportunity untuk buy. Kita tuh tandakan dulu bahwa saja, oke, di sini tuh ada Eagle dan kemudian di sini pun juga ada Eagle. Berarti di sini kita udah menentukan. Sekarang kita tinggal turun ke time frame yang lebih kecil. Di sini di time frame yang lebih kecil ini memberikan indikasi terjadi yang namanya itu inducement. Ya, di sini terjadi namanya inducement atau terjadi BBS. BBS dalam bentuk di sini itu dalam bentuk candlestick-nya di sini. Dari bentuk BBS-nya ini sebenarnya dalam bentuk seperti atas ini atau seperti atas ini, berarti untuk BBE-nya berbentuk candle seperti ini atau seperti ini. Jadi tergantung dari kondisinya. Nah, di sini kita udah mengetahui bahwasanya ini harga paling rendah, maka kita ngambil itu di atas ini. Ya, berarti di atas ini bull diberi sama bull, bukan ngambil yang ini. Kenapa bukan ngambil yang ini? Karena ini itu selaras. Jadi dia itu tidak boleh, harus jaraknya minimal candle bull berada di urutan ketiga. Dalam kasus ini urutannya 1, 2, 3, 4. Ini berada di urutan kelima. Berarti di sini itu kita bisa mengambil opportunity untuk buy, ya. Targetnya berarti di sini kita tarik dari close body-nya. Berarti semisal dia itu berada seperti ini, kita melihat daripada close body-nya itu di atas sini kemudian ke ekor untuk dijadikan sebagai target profitnya. Maka di sini itu kita bisa melihat untuk kita entry buy kita bisa pasang di sini dan stop loss di bawah sini. Maka untuk next targetnya itu bisa ambil di atas 2618 ini, pas di 218. Maka tinggal kita ngatur daripada risiko kita 100%, berarti $600. Kita hitung dulu pipsnya. Ini merupakan sebuah pipsnya itu 109 pips. Kalau kita bulatkan itu 198 ya, 198 pips. Maka di sini itu kita bisa melihat untuk daripada poinnya itu 1098. Maka kita tinggal bagi risk per trade. Jadi 600 risk per trade itu dibagi 1098 itu menghasilkan berapa lot? Artinya di sini kita bisa masuk 0,54. Karena di sini tuh bulatnya 6, berarti kita bulatkan ke atas. Berarti kita bisa masuk 0,055. Artinya di sini itu kita bisa mengambil opportunity untuk entry-nya itu 0,05 ya. Jadi di sini kita perhatikan berarti di sini tuh bisa ngambil 0,5 ya. 600 dibagi 1098. Jadi risk per trade dibagi dibagi koin atau pipet ya. Jadi kalau kita jadikan pips tinggal dibagikan 10 ini akan menjadi
109 pips gitu. Berarti di sini itu kita bisa mengambil opportunity untuk lotnya 0,55. Jadi entry buy 0,55 dengan target profit itu 1.700. Artinya ini 170 pip. Berarti tinggal kita 55 dikali 170 pip itu berapa? Seandainya kena TP. Kita jalankan dulu. Seandainya kena TP, di sini kita perhatikan, oke di sini kita hit target. Berarti di sini itu tadi 0,55 ya, 0,55, 0,55 itu ya. Jadi kita 55-nya itu tadi kan 170. Berarti kalau 170 kita asumsikan 0,01, berarti dia memberikan 17 dolar. Berarti kalau 17 dikali 55, dia akan menghasilkan kita profit 935. Artinya di sini itu kita risikonya 600 dan dengan target profit itu 935. Terus kita compoundingkan ya 935. Kemudian kita catat di dalam jurnal ini ya. Entry pertama misal ini kita buy 935, misalkan kita kena TP dan kemudian kita cantumkan secara otomatis nanti akan masuk. Dan ini winning rate-nya semisal ini lossnya itu 9, taking profit 12, total transaksi 21, maka kita itu profitnya 57% dari total transaksi. Risk to reward ya, winning rate-nya 57%. Dengan dari modal 60.000 kita profit 13.000, berarti saldo yang terbaru itu 73.000. Nanti setelah itu akan dimasukkan ke sini ke link, kita melihat dari potensi kita dari jurnalnya itu, terus dilatih, terus dibuat seperti ini. Artinya di sini itu kita ngambil posisi buy, ternyata kita kena stop loss, maka di sini itu kita kena stop loss. Ya, jadi di sini ada semuanya. Oke, jadi itu untuk dari pergerakan ini daripada presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.